Halo semuanya, saya Shirley. Saya Gita. Selamat datang di Ruang Tamu. Di senior ini, kami dua teman gereja yang sama-sama merantau. Kami saat ini ingin ngumpul dan juga ngobrol tentang bagaimana transisi hidup menjadi perempuan yang dewasa, karena seiring dengan kita menjadi dewasa tentunya pasti disertai juga rasa canggung dan juga kesepian sebagai perempuan. Tapi kamu nggak sendirian, dan di sini kita bakal ngobrol jujur-jujuran tentang apa aja sih tuntutan-tuntutan hidup itu, mulai dari pekerjaan, cari jodoh, sampai keuangan. Iya, Gitu. jadi sekarang kita masuk ke Episode terakhir di seri ini. seri pertemanan ini. Untuk di seri ini aja ya, karena nanti kita akan datang dengan seri baru. Nah, karena ini episode terakhir, jadi di sini kita akan ngomong tentang akhir pertemanan. Sedih ya. Pernah nggak sih? Pernah nggak sih kamu bangun pagi, terus tersadarkan kalau kamu tuh ada teman yang tadinya kamu chat tiap hari, tiba-tiba kok kayaknya udah nggak ada lagi. Gitu. Dan nggak harus selalu karena berantem ya, bukan karena berantem, tapi mungkin juga karena udah beda jalan hidup gitu. Udah nggak sejalan. Jadi inilah yang akan kita bahas, bagaimana pertemanan yang berakhir, bisa dari konfrontasi, bisa juga karena hal-hal lain gitu. Dan kenapa itu menyakitkan, ya kan? Tapi walaupun menyakitkan, mungkin itu diperlukan. Iya. Dan Tuh. gimana juga cara kita menghadapinya, dan kenapa nggak semua kehilangan itu harus dianggap sebagai kegagalan. Ya, karena kita tahu ya, ada dalam hidup itu ada musim-musimnya. Kalau kamu punya pengalaman bertani gitu kan, ada musim mangga, ada musim pepaya, ada musim durian. Nah, ada musim-musim yang berbeda, dan kadang ada waktunya hubungan untuk berakhir, dan mungkin waktunya memulai hubungan yang baru. Gitu. Iya. Jadi tadi kan sudah disebut nih Mbak, kalau pertemanan yang berakhir itu punya penyebabnya, ada sebab-sebabnya. Ada sebab-sebabnya. Iya. Kita nggak memungkiri kalau mungkin sebab-sebab yang kurang nyaman itu ya harus kita sebut juga di sini ya. Jadi yang pertama itu pertemanan yang berakhir karena dipisahkan oleh maut. Ya itu. Ini jatuhnya lebih sedih kehilangan karena sudah tidak bisa bertemu lagi. Terutama karena kita sudah makin makin dewasa dan makin bertambah umur. Ya, aku pribadi sudah mengalami, terus bukan cuma aku, suamiku juga. Baru beberapa minggu lalu teman dekatnya dari TK, teman dari masih di bangku TK gitu, masih kecil-kecil, meninggal juga gitu. Jadi hal yang nggak bisa kita hentikan ya, maut nggak itu. bisa kita kontrol, nggak bisa kita prediksi, karena bisa tiba-tiba spontan. Mungkin kalau misalkan kita tahu kalau teman kita punya riwayat penyakit, terus tahu di rumah sakit dan tahu perkembangannya bagaimana, terus keluarga juga, maksudnya kalau memang kita akrab juga sama keluarganya kan pasti ada pembicaraan lah, mungkin kayak ya ini harus begini. Jadi kan kita kayak tahu lah secara penyebabnya. Misalkan memang teman kita ini harus berpulang karena memang sudah tidak bisa menahan sakit, mungkin kita sedih iya, tapi mungkin rasa mengakhirinya itu nggak tiba-tiba, nggak bikin shock sih. Soalnya kalau yang tiba-tiba kan biasanya ya kita nggak nyangka sih, intinya tiba-tiba
kok gitu loh. Iya, kok gini? Iya bener sih, bener sih. Karena kecelakaan gitu kan, jadi kita agak mikir, padahal harusnya kalau dia nggak melakukan seperti ini gitu. Jadi ya kita jadi kayak ada pengandaian lah, coba kalau gitu-gitulah. Memang mungkin yang memang apa ya, dipisahkannya secara mendadak seperti itu. Betul. Atau mungkin yang waktu itu Mbak pernah cerita juga waktu pas COVID kan teman Mbak ada yang positif, kalau meninggal itu kan juga ya walaupun memang kita tahu COVID itu punya resiko gitu, tapi kan nggak nyangka secepat itu tiba-tiba. Kirain dia bakalan sembuh di gitu rumah lah. sakit. Jadi ya itulah. Lalu yang kedua itu berakhir karena tuntutan lingkungan. Contohnya gimana Mbak? Tuntutan lingkungan itu ya ini contoh yang aku alamin gitu kali ya. Kan kalau kita terutama sebagai orang timur ya, kita ini kan lebih komunal tipe-tipe relasinya, dan kayak lingkungan sekitar itu kadang mau memberitahu ke kita kayak, kamu jangan temenan sama yang itu, kamu jangan temenan sama yang ini, misalkan gitu. Karena kalau yang secara pribadi aku alamin gitu, aku punya teman yang udah bertahun-tahun deket, kami suka ngumpul bareng, kami bahkan liburan bareng gitu. Dan tapi terus setelah tambah dewasa, setelah lulus, sepertinya dia masuk ke lingkungan yang dimana bilang jangan berteman sama yang berbeda iman. Oke. Gitu. Jadi ada tuntutan sosialnya ya di lingkungannya. Dan di situ ya aku jadi ngerasanya, karena kayak awalnya kita mau WhatsApp-an, kita mau chattingan gitu, curhat-curhatan lah gitu. Tapi setelah itu entah kenapa dia nggak pernah lagi nge-WhatsApp aku duluan. Kayak aku makin lama aku makin ngerasa kok kayak aku terus yang WhatsApp dia duluan gitu. Iya. Dan kalau kita ketemuan, dia selalu ceritanya tentang lingkungannya dia, yang dimana kayak ngasih tahu dia misalkan cara berpakaiannya yang harusnya lebih gimana gitu-gitu. Nah itu ya dari situ aku jadi makin nyadar, mungkin di sini dia berusaha ngasih tahu aku kalau dia udah ada di lingkungan yang seperti itu, dan dia makin gak nyaman untuk temenan sama aku. Jadi ya udah di situ aku nggak hilang begitu aja sih, tapi berangsur-angsur ya kami berkurang, akhirnya renggang terus akhirnya jadi kayak seperti berakhir lah, nggak seakrab dulu. Jadi walaupun kalau aku reach out ke dia gitu, ketemuan yuk gitu, dia masih mau gitu ketemuan. Cuma ya lagi-lagi ya udah, kalau memang dari dia ada itu ya udah nggak apa-apa. Dan kebetulan juga karena kita sekarang udah beda negara, itu udah apa-apa. Jadi memang kadang juga, bukan kadang sih, biasanya lah ini tuh sering dimulai dengan rasa apa ya, mungkin seperti rasa ada yang kurang kali ya. Karena kan tadi kita bercerita di sini adalah pertemanan yang kita tuh dari dulunya kita tuh akrab, intens berinteraksi, misalkan ya bisa ketemuan langsung atau mungkin intens juga dalam chattingan, ngobrolnya gitu loh. Terus tiba-tiba jadi untuk konteks yang nomor 2 ini tadi, karena tuntutan lingkungan, jadi tuh kayak cara nggak langsung tuh bukan terbatasi ya, kayak berakhirnya merenggang dulu sampai akhirnya ya kayak ya udah, jadi kayak terlihat selesai seperti itu. Walaupun sebenarnya sih nggak ya, sebenarnya juga bukan berarti pure selesai juga ya, cuma emang renggangnya loh udah nggak sedekat dulu sehingga mungkin bisa dikatakan berakhir pertemanan yang akrab kali ya. Jadi kayak ya mungkin juga kita juga mau ngomong-ngomong kayak dulu lagi, curhat kayak dulu lagi, jadi nggak, jadi apa ya, jadi mikir-mikir dulu hitungannya seperti itu. Iya. Sama mungkin juga bisa jadi tuntutan lingkungan karena pindah lokasi ya, migrasi. Misalnya kita ya kayak kita saat ini kan kita nggak di negara kita sendiri gitu, jadi pastinya adalah
pertemanan persahabatan kita, teman kita, sahabat kita yang masih di Indonesia, yang memang jadi renggang di sini bukan karena kita benci atau apa tadi ya, karena ada jaraknya gitu loh. Karena berjarak sehingga jadi nggak intens lagi berinteraksi. Dan kita juga jaraknya bukan cuma soal fisik tapi juga soal beda waktu, itu juga berat sih, soalnya kayak waktu kita bangun mereka lagi di kantor. Iya, terus kita siang atau sore mereka udah jam mau tidur kayak gitu. Jadinya susah. Kalau mungkin selisih cuma 1 jam 2 jam sih nggak gitu kerasa ya. Mungkin nggak gitu kerasa. Soalnya kan negara kita juga ada wit. Jadi kan jadi kan selisih 2 jam masih lah mungkin kan. Aku juga dulu waktu pas masih di Kalimantan. Masih di Busan, masih di Korea Selatan kan sih cuma 2 jam. 2 jam lebih cepat. Jadi kayak katakanlah waktu di, maksudnya jam di rumah, jam keluargaku kan jam WIB tuh jam Jakarta ya. Jadi aku kayak jam kalau di Papua lah atau di Maluku gitulah. Jadi masih bisa intens, masih bisa lah telepon yang lebih gampang. Karena jamnya nggak terlalu jauh. Cuma sekarang kan kita mundur lagi nih, lebih jauhnya tuh kayak kita lebih lambat kan itu. Mereka udah tidur malam, kita masih jam segini misalnya, masih jam sore gitu loh. Baru mau nelpon mereka udah mau tidur. Walaupun sebenarnya Mbak, kalau karena penyebab lingkungan yang karena pindah, itu sebenarnya pun kita kalau memang teman kita ini adalah teman yang baik, teman yang sehat ya, yang maksudnya awet sama kita, itu memang pun ketika kita ada waktu, terus kita memang ada waktu bisa ngobrol, masih nyambung, masih panjang ngobrolnya, ada memang gitu. Jadi benar. Tapi memang tidak dipungkiri kerenggangan dalam pertemanannya tuh ada karena jarak. Karena jarak dan waktu. Dan memang gitu nih, gimana ya? Kalau batasan fisik gitu ya. Batasan fisik. Ya kita bakal berkomunikasinya saat lagi sama-sama. Sama-sama bebas kosong gitu. Terus tetap aku juga ada soal sih sama temanku yang dari sekolah, yang aku udah pokoknya kami selalu bersama gitulah dari sekolah dulu. Terus dia di Indonesia, dan kalau dia lagi ada waktu, aku juga ada waktu, kita telepon sampai berjam-jam. Gitu. Jadi tetap bisa gitu. Bisa, cuma nggak bisa sering nggak gitu. sesering dan juga nggak bisa tiap minggu tiba-tiba dalam 1 bulan bisa sekali doang, ya udah cuma sekali seperti itu. Dan itu juga nggak apa-apa. Sebenarnya nggak apa-apa ya, memang sedih sih hitungannya, kayak dulu kita bisa rajin ketemu atau sering bareng, tapi sekarang kok jadi kayak gini ya. Tapi memang realitanya kita juga harus berada di di tempat yang berbeda. Dan kadang juga karena kalau orang yang sudah kawin, sudah menikah juga kan juga jadi berkurang kan. Karena kan punya prioritas yang berbeda dari waktu masih lajang. Dan itu nggak aneh gitu. Jangan merasa bersalah sama teman-temanmu yang mungkin masih single atau masih lajang gitu. Nggak usah merasa bersalah di situ. Gitu. Yang terakhir ini yang paling berat sih, yang yang mungkin banyak kita galin di sini, yaitu berakhir karena perbedaan nilai. Gitu. Ini kalau kita melihat ke episode yang sebelumnya kita sharing tentang teman-teman yang kita bikin batasan dan dalam kasus aku, setelah dibikin batasan akhirnya berujung ke akhir pertemanan. Dalam kasusnya Mbak sama, aku jadi renggang, udah nggak jadi akrab lagi. Udah jadi nggak. Tapi juga nggak jadi musuhan ya, maksudnya kalau ketemu ya kita masih halo, masih gitu. Cuma udah
aku udah memutuskan nggak mau akrab lagi aja pas itu. Gara-gara aku ngeset boundaries itu akhirnya pertemanan dekatnya jadi berakhir lah seperti itu, hanya pertemanan biasa aja. Jadi ya gitu sih. Aku juga di berakhirnya begitu. Iya, iya, memang apa ya? Seperti yang kita bahas kemarin kan ya, kita tuh mengetahui nilai-nilai yang kita anut dan itu harus jadi dasar kita dalam mengadres dan menavigasi bagaimana punya teman dan batasan yang harus kita buat terhadap teman kita gitu. Dan ya kalau dalam ya merujuk ke kasusku bahwa dia dengan teman yang penyuka sesama kemarin itu dia akhirnya jadi gaya hidup yang bebas gitu kan, dan aku pun pokoknya dia berbuat hal yang dia ngirim-ngirim pesan yang vulgar gitu terhadap aku dan aku nggak nyaman. Ya akhirnya aku jadi mengkonfrontasi yang agak pahit sebenarnya gitu. Jadi mungkin aku juga waktu itu karena aku masih muda, jadi aku belum banyak pengalaman, belum bijak menyikapinya juga. Jadi aku agak ketus gitu ngomongnya jadinya. Jadi aku kayak, kamu nih pasti gunanya kamu ngirim-ngirim kayak gini ke aku gitu. Aku tuh nggak bisa nolong kamu. Ya kamu tuh kalau pengen kayak begini cari pacar lah sana gitu. Papa kan ada tuh dating app. Iya. Aplikasi kencan yang untuk para penyuka sesama kan ada tuh, mainlah tuh aplikasi kencan itu. Terus kayak aku nggak mau lah, aku kan nggak murahan. Terus dia kayak gitu-gitu. Terus kayak ya maaf ya gitu, tapi kamu nih jangan hipokrit gitu, karena komunitas yang kamu pilih itu memang gaya hidupnya seperti itu. Jadi kamu nggak usah sok-sokan nggak mau jadi dipandang murahan atau apa ya, jual memang mahal ya. Iya itu nggak usah sok-sokan jual mahal lah, kamu memang bagian komunitas yang bebas kok gaya hidupnya gitu. Udah sana daripada kirim-kirim pesan vulgar ke aku. Terus aku gitu. Terus dari situ kayaknya dia agak, kan kita karena makin dewasa kan kita pun juga semakin sadar gitu loh, kayak nilai-nilai yang kita anut, prinsip-prinsip hidup betul, yang sampai saat ini masih kita pegang. Jadi memang kalau memang ada pertemanan di kita yang memang harus berakhir karena perbedaan nilai dalam prinsip itu nggak salah sih. Maksudnya itu bukan berarti kita gagal menjaga pertemanan. Iya. Gitu. Ya, kalau boleh ini juga sih berkaca lagi gitu. Sebenarnya aku bukan masalah dengan identitasnya dia saat itu gitu. Aku bermasalah waktu dia memproyeksikan kevulgaran. Iya, dia gaya hidupnya ke aku. Iya gitu loh. Yang mana kan maksudnya di sini kan konteksnya Mbak itu punya prinsip hidup yang berbeda dengan dia. Termasuk sudut pandang orientasi tadi ya, orientasi seksualnya. Jadi kan seharusnya kan ya katakanlah harusnya, kenapa aku paham maksudnya Mbak ngeset, karena memang dia sudah bertindaknya sampai mengganggu prinsipmu, maksudnya membuat kamu nggak nyaman karena itu. Karena kan aku nggak begitu gitu loh, karena arahnya ke situ. Karena kan baju sebenarnya nggak masalah kalau katakanlah ngobrolnya bahas yang lain, seperti itu. Betul. Bahkan mulai merasa jadi akhirnya membuat boundary sama dia kan ya karena dia punya kecenderungan ngirim-ngirim itu gitu loh, yang mana tuh karena kan ya karena berbeda nilai tadi. Udah gitu. beda nilai dan terutama beda nilainya makin proyeksi gitu. Iya. Setelah masuk ke dunia kerja, setelah makin bebas, makin mandiri gitu. Itu sih. Jadi jangan merasa
apa ya, jangan merasa aneh untuk mempertahankan nilai kita. Gitu. Nah, jadi kita mau bahas juga nih gimana sih jadinya menghadapi akhir pertemanan. Yang pertama itu adalah kita menyadari dulu mengapa pertemanan itu harus berakhir. Jadi be aware, apa ya? Bukan be aware, be present. Berada dalam kondisi saat ini. Jadi bukan kayak kenapa. Misalnya kita kalau mengandai-andai kan kita berasa di future, berasa kayak andai saja atau enggak. Kenapa sih kita balik lagi ke masa lalu? Tapi maksudku be present tuh beradalah di masa ini, saat ini, dan memang sadari realitanya bagaimana. Sehingga ketika pertemanan itu berakhir, saya secara pribadi juga tidak bisa mengatakan namanya perpisahan itu gampang. Itu gampang. Pasti masanya tuh pasti ada susahnya. Maksudnya kita juga ngerasa kosong, ngerasa ada yang kurang, ngerasa sedih, bersalah. Itu pasti wajar. Itu adalah hal-hal yang wajar kalau ketika kita berada dalam hubungan yang harus berakhir. Sama seperti kayak kalau kita harus putus sama pacar ya, misalkan gitu. Itu kan juga hal yang tidak mengenakan. Ini sama loh. Maksudnya sebenarnya pada dasarnya analoginya kan pacaran sama. Juga teman juga kan teman sebenarnya. juga hitungannya kan gitu. Jadi yang pertama tadi adalah kita harus bisa menerima kenyataannya, be present, beradalah di masa sekarang dan sadari emang kenyataannya memang harus berakhir gitu. Memang harus berakhir. Lalu contohnya untuk mungkin kalau kita mau implementasikan misalkan kalau perpisahannya karena maut, kita harus menyadari kenyataan kalau segala hal di dunia ini tuh tidak ada yang selamanya, tidak ada yang forever. Jadi pasti ada awal ada akhir. Jadi memang kalau sudah waktunya dipanggil kembali balik, ya kita juga harus menerima kenyataan itu walaupun sedih seperti itu. Umur manusia nggak ada yang tahu. Umur manusia juga kita nggak ada yang tahu, nggak bisa kita. Bahkan kita bisa kehilangan teman ketika dia masih muda. Bisa juga. Kan maksudnya bukan kita nggak pernah tahu gitu. Nggak pernah tahu. Terus kalau untuk yang ini juga kesempatan untuk kita refleksi diri sebenarnya. Dengan kita sadar itu tadi be present gitu. Dan kita melihat bukan cuma dia nih udah bikin aku salah, udah menyalahi ke aku gini. Bukan cuma itunya doang, tapi juga kayak melihat ke diri kita sendiri. Jadi inilah prinsip-prinsip yang harus aku sadarin nggak sejalan sama dia gitu. Misalkan seperti itu. Misalkan ya itu tadi mau yang karena tuntutan sosial, mau yang karena beda nilai prinsip. Gitu. Ya itu juga dengan menyadari kenyataan itu ya tadi kita juga bisa jadi refleksi dengan itu yang penting. Ada dengan prinsip-prinsip hidup kita. Terus yang kedua Yang kedua itu dibawa dalam doa itu karena mengatasi kekosongan, kehilangan teman gitu kan, berhenti temenan sama seseorang itu bikin kita kesepian ya benar. Jadi apalagi kalau kita yang tadinya sering chat tiap hari kayak, woi ngapain lo nanti hari Sabtu gitu, yuk kita kemana gitu-gitunya nggak ada lagi gitu. Dan itu pasti bakal gitu ya, ngerasa hampa kosong jadinya. Kemana lagi nih gitu, aku punya waktu kosong tapi nggak ada temen untuk juga nggak mudah sih ya. Bahwa dalam doa ini sebenarnya satu untuk bisa menguatkan kita juga, karena kan ya kita manusia, kita kan terbatas kekuatan kita. Bisa apa sih Mbak untuk bisa menyembuhkan rasa kosong itu gitu tuh, semuanya tuh tanpa campur tangan Tuhan tuh kita akan kesulitan sekali. Sulitan. Makanya kenapa kita bawa dalam doa di sini tuh ya supaya memang kita
juga kita minta pertolongan Tuhan buat mampukan kita menjalani hari-hari yang baru ini, maksudnya dengan tanpa kebiasaan lama. Iya. Dan Betul. rasa kosong ini juga kiranya Tuhan kasih sukacita, damai yang lebih mendominasi. Jadi kita tuh nggak merasa kosong terlalu lama lah, seperti itu. Iya. Kayak gitu. Dan jadi damai karena kita ya meskipun kita jadi nggak punya, kita ngerasa kayak kita nggak punya teman lagi, tapi kita tetap berdamai dengan apa yang sudah Tuhan kasih dalam hidup kita, dan itu tadi. Dan juga dengan dengan berdoa ini kita juga bisa loh Mbak doakan mantan teman kita ini yang kita akhiri pertemanannya, atau yang kita renggang karena tadi tuntutan sosial atau karena lingkungan kita yang harus berjauhan, seperti itu. Iya. Itu juga menurutku juga powerful ya, maksudnya. Iya loh. Mungkin aku harusnya mendoakan si mantan teman. Tidak ada kata terlambat, Mbak bisa lakukan saat sekarang ini. Jadi maksudnya ya memang itu gitu loh, karena kan ya tadi kita pun nggak bisa ngubah manusia kan. Maksudnya ya yang bisa kita lakukan hanya berdoa. Jadi ya di sini maksudnya konteksnya ketika pertemanan itu harus berakhir, ya kita juga mendoakanlah mantan teman kita ini, kalau memang di sebelumnya punya karakter yang katakanlah seperti itu, ya kita berdoa agar dia diberi kebijaksanaan untuk sadar, terus mau berubah ke arah yang baik, berkembang ke arah yang baik lah, seperti itu. Jadi ini cara kedua menghadapi mengatasi pertemanan yang harus berakhir. Iya, wah, iya sih. Iya sih, aku juga jadi kayak, kayaknya aku suka lupa mendoakan dia gitu ya, memang. Ya nggak apa-apa ya. Walaupun. Tapi tidak ada kata terlambat, soalnya. Soalnya misalkan nih, memang waktu itu kamu belum siap. Sebenarnya juga nggak apa-apa sih, karena kan kembali lagi. Berdoa tuh lah bukan dengan rasa benci. Kayaknya kita juga ada deh kalau kalau kita mau berdoa ya memang kita tulus berdoanya gitu, mendoakan musuh kita, misalnya di sini konteksnya misalnya kalau memang temannya kurang baik lah, temannya seperti itu sudah berbuat yang nggak baik ke kita gitu. Memang harus dengan rasa syukur seperti itu, bukan yang masih membara terus kita jadinya ngedoainnya jadi nggak bener arahnya. Itu juga bukan hal yang bagus. Makanya kalaupun memang katakanlah Mbak tergeraknya sekarang, tidak ada terlambat sebenarnya. Yes. Begitu juga dengan kamu. Itu juga dengan kamu semua. Tetap diingat membawa teman yang meskipun sudah menyakiti gitu, kemudian hari pasti bisa kita doakan. Gitu. Kemudian yang terakhir Mbak. Yang terakhir ini kalau yang step pertama, yang langkah pertama dan langkah kedua tadi, yang pertama dengan be in the present gitu, dengan menghadapi kenyataan. Terus yang kedua berdoa. Yang terakhir itu biasanya juga akan jadi lancar. Lebih lancar. Arah yang terakhir adalah jangan jadi menutup diri untuk pertemanan selanjutnya. Nah ini ya terutama sih ya, apalagi kalau udah temenannya udah bertahun-tahun gitu, merasa udah itu tadi udah temenan lama, jadi udah merasa paling kenal satu sama lain dan merasa nyaman, jadi nggak mau mengakhiri itu. Jangan menutup diri untuk punya pertemanan yang selanjutnya. Tapi itu ya tadi cuma bisa terjadi waktu tahap pertama dan tahap kedua udah dilakukan. Bisa dilakukan. Karena kan ada Mbak yang misalkan nih mau tidak mau pertemanan dia dengan temannya, misalnya aku punya teman deket yang udah lama banget, cuma karena suatu hal akhirnya aku harus mengakhiri itu, suatu hal yang memang bisa dikatakan kurang bagus, menjadi merugikan gitu. Akhirnya aku putuskan untuk berakhir, tapi aku masih belum bisa menerima kenyataan itu harus berakhir. Terus kan tentunya efek dari karena
pertemanan yang selesai itu adalah merasa kosong, kesepian itu kan. Kemudian akhirnya kalau aku belum bisa menerima kenyataan kenapa itu harus berakhir, aku nggak refleksi diri, dan juga aku nggak disertai juga dengan menyerahkan pergumulan kita ke Tuhan lewat doa ya. Ya motivasi mencari teman barunya karena buat menutupi kekosongan yang sebelumnya harus berakhir itu juga ngarahnya bisa ke pertemanan yang tidak sehat lagi, nanti bisa aja boundariesnya nggak ada, jadi kayak tergantung secara emosional. Nah itu kan. Tadi kalau sebelumnya kita bahas ada boundaries secara emosional. Nah, dan kalau konteksnya secara emosional ini dia memang masih belum bisa ngeset boundaries, jadi dia memutuskan selesai, tapi satu sisi dia juga belum bisa menerima itu, otomatis jadi bisa ngedrive motivasi baru yang malah bisa merugikan lagi ya, malah jadi cari temennya juga jadi kayak ngasal-ngasal lah, kayak yang penting aku nggak kesepian lagi gitu. Yang penting ada yang bisa nongkrong bareng gitu, padahal temannya terus ketemunya juga yang nggak baik lagi. Padahal di poin ketiga ini kan tadi kita jangan menutupi diri untuk memulai pertemanan selanjutnya, dan kita juga bisa lebih bijak juga dalam memilih teman selanjutnya ini yang sesuai juga dengan nilai-nilai yang kita anut, prinsip hidup kita. Karena memang pada akhirnya balik lagi ke episode paling awal. Pertemanan dewasa itu ya memang makin dewasa kita nggak bisa lagi temen yang cuma buat yuk nongkrong, buat have fun. Makin dewasa kita udah harus punya temen yang bisa juga jadi kawan akuntabilitas gitu. Jadi lagi-lagi penting banget menyadari prinsip hidup semakin kita dewasa untuk mendefinisikan batasan itu. Dan jangan ngerasa takut atau aneh kalau memang ada pertemanan yang harus berakhir dengan sebab-sebab tadi yang sudah kita bahas sebelumnya. Terutama di sini kita mau garis bawahi yang kalau perbedaannya dalam hal prinsip ya tadi, nilai-nilai yang kita anut. Mungkin jangan-jangan bukan cuma kurang baik buat kita, mungkin juga itu kurang baik buat dia gitu. Jadi percaya aja lah gitu, nanti kalau sudah ditutup yang satu, sudah berakhir pertemanan yang satu, akan ada teman yang bisa kita percaya yang akan membantu kita dalam pertumbuhan dan perkembangan iman dan hidup kita. Gitu deh. Mantap. Nah, makanya untuk ayat kita pada hari ini 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Itu kan. Nah, jadi kita bisa punya nilai-nilai, prinsip-prinsip yang bagus gitu. Tapi kalau kita nggak mempertahankan itu, kita go with the flow aja, ngikut-ngikut aja sama teman sekitar, ujung-ujungnya jadi rusak juga gitu. Nah, jadi sudah tidak terasa kita sudah di penghujung episode terakhir di season ini, Mbak. Iya, aduh. Ya, tapi jangan lupa kalau udah 10 minggu kita berjalan. 10 minggu ya, 10 episode guys. Tapi jangan lupa kalau kita juga nantinya akan ngobrol-ngobrol lagi untuk di season yang selanjutnya, di seri baru. Betul. Iya. Nah, jadi jangan lupa untuk tetap subscribe kanal Ruang Tamu ini ya. Iya, dan like juga kalau kamu belajar hal yang baru. Sama kalau kamu teman-teman ada ide, ada usulan, bahas ini dong, bahas itu dong gitu. Nah, tulis di kolom komentar karena suara kamu akan kami dengar. Ya. Jadi sampai ketemu lagi di season selanjutnya. Dan
Sampai jumpa lagi untuk bahasan yang gak kalah seru. Cuma ada di Ruang Tamu.